sahabat Human, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai lagu. Lagu anak-anak, tepatnya lagu Abang Tukang Bakso. Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. 1 mangkok saja, 200 perak, yang banyak baksonya. Lagu ini sangat terkenal. Di tahun 1990, pertama dinyanyikan oleh Melisa dan diiringi oleh Bagio, pelawak. Lagu ini menceritakan bagaimana abang tukang bakso berkeliling dan menjajakan bakso seharga 200 perak 1 mangkok, banyak baksonya. Pada zaman ini, mana ada 1 mangkok bakso 200 perak? Minimal adalah 15.000. Ini berbicara mengenai inflasi. Bagaimana 30 tahun mendatang? Berapa harga 1 mangkok bakso 30 tahun mendatang? Kita lihat lebih dekat lagi. Di tahun 2000, 100.000 bisa dapat 1 keranjang penuh belanja. Di tahun 2010 sudah separuh. Tahun 2020 kalau bisa dapat 4-5 piece, itu sudah sangat-sangat bersyukur. Uangnya tetap 100.000, barang semakin sedikit yang bisa kita beli. Kenapa? Karena nilai beli 100.000 berkurang. Itulah yang disebut dengan inflasi. Dalam bekerja atau berusaha, kita bagaikan pelari amatir. Kita hanya berlari sampai datang masa pensiun. Sedangkan inflasi berlari seperti pelari maraton yang terus berlari. Akibatnya adalah pada masa pensiun kita pikir apa yang sudah kita sediakan kita bisa pakai terus sampai pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Kenyataannya karena inflasi terus berlari, harga barang terus naik, maka dana pensiun kita habis sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Ini suatu masalah yang besar karena ada kekurangan dana pensiun yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tidak heran, di satu majalah terkenal di Indonesia disebutkan 80% eksekutif miskin di masa pensiun. Yuk, kita hitung sama-sama berapa dana pensiun yang dibutuhkan. Bapak A umur 35 tahun, mempunyai pengeluaran sehari-hari 10 juta per bulan. Berarti 120 juta per tahun. Dengan inflasi 10%, dari umur 35 sampai umur 55, kita bisa proyeksikan pada umur 55 tahun pengeluarannya sekitar 800 juta rupiah. Dan dengan 800 juta rupiah dikalikan dengan harapan hidup dari umur 55 sampai umur 75 selama 20 tahun, maka kita dapatkan 20 kali 800 juta, hasilnya 16 miliar. Cukup fantastis jumlahnya. Ini belum memperhitungkan inflasi setelah umur 55 tahun ke depan. Dan ini juga memperhitungkan bahwa pada umur 75, Bapak A meninggal dunia. Bagaimana jika Bapak A terus hidup? Siapa yang akan menanggung kebutuhan sehari-hari Bapak A? Pikirkan. Inflasi pendidikan lebih tinggi dari inflasi barang kebutuhan sehari-hari. Untuk praktisnya, kita asumsikan 15%. Artinya adalah setiap 5 tahun, maka biaya pendidikan naik 2 kali lipat. Mari kita lihat berapa biaya kuliah di perguruan tinggi negeri di Indonesia. 200 juta.
Bagaimana dengan 5 tahun lagi 400 juta dan 10 tahun lagi 800 juta. Untuk perguruan tinggi di luar negeri, kita ambil asumsi Australia. Perguruan tinggi ternama di Australia memberikan estimasi biaya kuliah ditambah dengan biaya kehidupan sehari-hari adalah 2 miliar. Bagaimana dengan 5 tahun lagi 4 miliar dan 10 tahun lagi 8 miliar. Marilah kita pikirkan bersama-sama biaya pendidikan untuk anak-anak kita. Karena inflasi dan karena ketidaktahuan kita tentang inflasi, maka LIMRA menerbitkan satu penelitian yang mencengangkan banyak orang. Diteliti dari umur 25 tahun, lalu disurvei lagi pada waktu umur 65 tahun. Ditemukan yang kaya 1 orang. Dari 100 orang yang berkecukupan 4 orang. Sedangkan sisanya dan banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak enak. 49 orang hidup tergantung anak. Sangat-sangat tidak enak. Untuk itu perlu diketahui, kita berusaha, kita bekerja sama seperti orang yang bersepeda. Pada waktu kita muda, tenaga kita berlimpah, sehingga kita berpikir kita bisa mengejar mobil. Bagaikan mobil, inflasi terus melaju, sedangkan kita semakin lama, semakin lambat mengayuh sepeda, karena tenaga kita berkurang. Akhirnya kita ketinggalan. Nah, harus bagaimana? Kita harus menciptakan satu bisnis yang tepat buat kita, yang bisa mengalahkan inflasi, seperti pesawat terbang yang bisa mengalahkan mobil. Bisnis kita harus bisa mengalahkan inflasi. Salam excellent.